Oke, apa ada yang tahu sebab dari perang Ukraina dan Rusia? Ya, kalau teman-teman belum tahu, kita langsung lanjut ke atas. Halo guys, kembali lagi bersama Infonik. Ya, seperti biasa ya, Infonik akan memberikan informasi menarik dan unik. Oke guys, ya banyak sekali teman-teman yang request supaya Infonik bisa bahas tentang perang Rusia dan Ukraina ya, terutama asal muasal atau sebabnya gitu ya. Nah, mungkin karena memang kita tahu ya, media atau berita-berita di TV ya tidak banyak yang memberitakan tentang sebab ya konflik dari Rusia dan Ukraina itu ya. Nah, maka dari itu Infonik akan membahasnya ya teman-teman. Sebenarnya konflik Rusia dan Ukraina itu udah lama ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan juga ini agak panjang ya. Jadi alangkah baiknya mungkin ini versi ngobrol lah ya, versi ngobrol supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Aslinya guys ya, perang Rusia dan Ukraina ini itu adalah perang yang sudah direncanain sejak lama guys. Ya. Jadi memang perang ini tuh ditunda-tunda sejak tahun 2014 ya. Jadi udah lama sebenarnya. Namun pada kenyataannya itu diundur terus guys. Dan hingga akhirnya saat inilah pecahnya guys ya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perang Ukraina dan Rusia ya, mungkin alangkah baiknya kita tahu dulu ya asal usul dari Ukraina dan Rusia. Ya. Ukraina dan Rusia itu ya guys ya, itu sebenarnya dulunya masih satu negara ya guys ya, yang bernama Uni Soviet. Singkat cerita, kalau nggak salah pada tahun sebelum 1945 itu antara Uni Soviet dengan Amerika itu perang dingin ya guys, perang dingin masalah perbedaan ideologi ya. Nah, kita tahu Amerika menganut paham liberal, sedangkan Uni Soviet itu menganut paham komunis ya guys ya. Nah, liberal itu negara yang bebas ya guys, negara yang bebas beragama, bebas berpolitik, apa sih, terus mengkritik, bebas. Nah, pokoknya bebas seperti itu. Nah, sedangkan paham komunis itu tidak ya guys. Nah, pokoknya itu perang dingin dan pada akhirnya Uni Soviet itu kalah guys, kalah ya. Dari kekalahan itulah Uni Soviet itu pecah ya guys, pecah menjadi beberapa negara ya. Dan salah satunya yaitu adalah Ukraina dan si Rusia ini guys. Nah, karena memang jarak mereka yang berdekatan ya guys ya, karena dulunya memang satu negara ya, maka kedua negara ini menjalankan bilateral politik ya guys ya, antara ekonomi, militer dan sebagainya lah, seperti itu ya. Nah, awalnya sih baik-baik aja, rukun gitu kan, rukunnya. Namun guys ya, nih awal mula terjadinya konflik nih di sini nih, berawal mulanya nih guys. Tahun 2013 guys, November tepatnya, Ukraina itu krisis. Nah, di sana terjadi demo besar-besaran. Tepatnya di Kiev ya, tepatnya di Kiev, karena pendemo ini menentang presidennya guys, yang dimana presiden tersebut bernama Viktor Yanukovych ya. Viktor Yanukovych ini didemo gara-gara ia menolak Uni Eropa ya guys pada saat itu. Nah, namun nih guys, kesalahannya ya guys, pada saat demo besar-besaran itu pemerintah menurunkan militernya guys, dan militernya itu anarkis atau bisa dikatakan kasar lah, kasar kepada si para pendemo itu. Nah, akhirnya guys, gara-gara ribut besar situ ya, pokoknya semrawut di Ukraina, Presiden Yanukovych ini dilengsarkan oleh parlemen pada 2014-nya guys. Nah, ini nih awal mulanya guys. Ya. Nah, gara-gara lengsernya Presiden Viktor Yanukovych itu
Ukraina terbelah menjadi dua kubu. Nah, antara kubu yang pro dengan Rusia dengan kubu yang pro dengan Uni Eropa. Nah, yang pro dengan Rusia itu kebanyakan politisi dari Crimea, sedangkan yang pro dengan Uni Eropa itu adalah Ukraina atau politisi Ukraina daratan, guys. Nah, disinilah guys, saking ribut-ribut Ukraina nggak kelar-kelar gitu guys. Akhirnya politisi Crimea meminta bantuan ke Rusia, guys. Nah, dan Rusia itu mengiyakan. Nah, gara-gara itulah ya, Rusia akhirnya menduduki Ukraina ya. Rusia datang ke Ukraina ya dengan tujuan politik dan ekonomi ya guys ya. Namun ya, bukannya semakin membaik ya, tapi malah semakin kacau ya guys. Karena gara-gara itu Rusia malah jadi selek dengan Uni Eropa dan Amerika atau sekutunya. Hingga akhirnya pecah ya perang yang kita lihat saat ini guys ya. Jadi memang perang yang kita lihat saat ini itu adalah perang yang ditahan-tahan ya dari tahun 2014. Mungkin di internet ya atau di media-media itu menjelaskan tentang sebab ya terjadinya pecah perang ini ya guys, itu agak sulit ya untuk dipahami gitu guys ya. Mungkin alangkah baiknya saya akan menjelaskan biar lebih mudah dipahami ya dengan perumpamaan yang simpel ya, atau sesimpel-simpelnya ya, dan agar bisa masuk ke logika ya. Soalnya kalau kita bahas dengan detail ya pasti susah banget ya untuk dipahami ya. Makanya kita akan coba cari perumpamaan yang lebih simpel. Ya, cerita ini berawal dari 20 tahun yang lalu ya, di mana Rusia dan Ukraina itu masih satu atap ya guys, yaitu bernama Uni Soviet. Nah, kita ambil perumpamaan Rusia ini suaminya ya guys, sedangkan Ukraina ini istrinya guys. Nah, pada saat itu guys, Rusia diceraikan oleh Ukraina ya. Nah, walaupun Rusia udah dicerai guys, karena Rusia bangsa yang besar, dia memberikan sebagian wilayahnya ke Ukraina ya. Mungkin bisa disebut anaknya lah ya untuk Ukraina, agar Ukraina menjadi bangsa yang besar juga. Dan nih guys, Rusia juga tidak meninggalkan begitu saja si Ukraina guys, walaupun sudah cerai ya. Rusia tetap membantu Ukraina ya guys ya. Dan bahkan guys, ada utang Ukraina yang dilunasi Rusia. Dan nilainya itu nggak sedikit ya guys. Ada sekitar 200 miliar dolar guys. Gede banget guys ya. Ya memang mungkin karena saking sayangnya Rusia ya terhadap Ukraina ya, gimana gitu loh, mantan istri ya kan. Selain itu juga guys, Rusia juga memberikan warisan yang banyak guys ya, berupa aset-aset yang ada di Ukraina guys ya. Ya mungkin iya sih, sekarang sudah menjadi milik Ukraina seutuhnya ya, tapi dulunya itu adalah punya Rusia guys ya. Hingga suatu ketika si Ukraina dekat dengan si NATO ya guys ya, yang dimana NATO adalah perwakilan dari Uni Eropa ya guys dan Amerika ya. Kita bisa sebut si NATO ini adalah pria lain ya guys ya. Ya awalnya sih Rusia itu nggak begitu mikirin ya guys ya, si Ukraina dekat dengan si NATO atau dengan siapapun gitu ya. Hingga pada akhirnya guys, si Ukraina itu membawa si NATO ke rumahnya guys, dimana di rumah tersebut banyak sekali warisan yang diberikan oleh Rusia guys, dan juga di situ ada anak dari Rusia guys ya, yaitu wilayah yang pernah diberikan
Dan otomatis ya guys, di wilayah tersebut itu banyak sekali keturunan dari Rusia guys ya. Gara-gara inilah Rusia mulai bereaksi ya, mulai emosi. Nah ternyata guys, usut punya usut, ternyata si NATO adalah orang yang paling dibenci Rusia guys. Ya mungkin alangkah baiknya kita bahas dulu siapa si NATO ini kan guys. Ya, NATO adalah sebuah ormas militer ya guys ya, dari Uni Eropa dan Amerika ya guys. Dimana NATO dibentuk awal mulanya bertujuan untuk melawan Uni Soviet ya guys. Yang dimana Uni Soviet ya yaitu Rusia itu sendiri ya guys ya. Ya pantas lah kalau Rusia benci ya kan. Nah kembali lagi ke topik awal ya guys ya, yang dimana NATO dibawa Ukraina ke rumahnya ya guys ya. Nah jelas ya Rusia waspada ya guys ya. Rusia takut ya dengan anaknya yang ada di situ dan juga dengan semua aset-aset yang ada di situ ya guys ya. Ya iyalah guys ya, secara gitu kan, itu kan musuh ya kan. Ya nggak terima dong kalau harta bekas punya gua buat dia gitu kan. Dan pastinya juga kan takut juga kan, apalagi di situ ada anak gua misalkan, ada anaknya si Rusia gitu kan. Ya gimana nasibnya ya kan, sedangkan di situ ada musuhnya ya kan. Ternyata nih guys, firasat Rusia itu memang benar ya guys ya. Tidak lama sejak kejadian itu guys, anaknya itu guys ya, yaitu si wilayah yang dulunya pernah diberikan itu memang meminta kembali bergabung dengan Rusia guys. Artinya anak yang ditinggalkan dengan Ukraina ini, yang diberikan ke Ukraina, itu meminta tinggal dengan bapaknya guys ya, atau dengan Rusia gitu guys. Ya ada apa gitu kan, kenapa gitu kan. Nah ternyata guys ya, kondisi di Ukraina guys semakin kesini ya guys, semakin banyak muncul gerakan anti Rusia guys ya. Nah secara ya guys ya, di wilayah tersebut itu banyak sekali keturunan Rusia guys, dan mereka seakan-akan merasa dikucilkan guys ya di Ukraina. Makanya wilayah yang tadi, yang diberikan tadi, meminta balik ke Rusia guys, seperti itu guys ya. Dan nih guys, kemarahan Rusia semakin meledak guys ya, karena si NATO ya guys itu ingin membuat tempat latihan militer guys ya di Ukraina guys ya. Lu bayangin aja lu kan posisinya tuh deket banget tuh lokasinya kan. Nah ini rumah lu nih misalkan nih, ini halaman rumah lu nih ya, itu mau dijadikan tempat latihan militer, latihan perang gitu loh ya kan. Atau bisa dikatakan gini aja, halaman rumah lu mau dijadikan tempat latihan perang antar geng gitu kan, tawuran antar geng. Lu gimana perasaan lu ya kan? Lu pasti kan lu takut juga dong, takut kena sasaran dong atau gimana gitu kan. Ini ya ditambah ya guys, itu di halaman rumah lu itu ada anak lu gitu di situ lagi main lu, ya kan. Nah gitu gimana lu perasaan lu kan? Nah takut kenapa-napa dong dengan anaknya dong. Nah itulah perasaan Rusia guys ya. Hingga akhirnya guys Rusia marah guys, marah besar ya guys ya. Rusia meminta ke Ukraina ya, meminta anaknya kembali guys ya. Sini anak gua, lu di situ bahaya, lu ada musuh gua di situ ya guys. Seperti itu guys. Lu kalau mau sama dia, lu berarti musuh gua, begitu kata si Rusia ke si Ukraina gitu. Nah jahatnya si NATO guys, si NATO itu manas-manasin si Ukraina guys, atau janjiin gitu guys. Udah lu diem, lu tenang aja, lu jangan kasih anak lu ke dia gitu, lu tenang aja, ntar gua nikahin lu gitu. Pokoknya kalau dia macam-macam gue bantuin gitu kan. Nah si Ukraina guys itu semakin pede kan. Nah dia berpikir nih, kalau dia nikah nih sama si NATO, ya pasti dia nampak kuat dong, dia bisa lebih sangar dong daripada Rusia gitu kan. Pikir aja dia begitu gitu kan ya kan. Nah si Ukraina jadi makin berani dong sama si Rusia, makin ledek gitu kan. Nah wah ya kan, si Rusia udah langsung meledak banget kan gara-gara itu kan. Ya udahlah gitu, udah jadi gitu kan.
Nah hingga akhirnya perang ya guys ya, hingga akhirnya perang ya kan. Nah yang jadi jahatnya lagi guys ya, si NATO guys ya, ketika si Rusia sudah mulai nonjokin si Ukraina nih guys, udah mulai digampar-gamparin nih si Ukraina ya guys ya, si NATO nih bukannya malah bantuin guys ya, bukannya malah bantuin, dan dia tuh cuma ngasih sapu doang guys ke Ukraina, cuma ngasih sapu gitu guys. Nah udah lu berantem aja lu sendiri lu sama si Rusia tuh sono gitu kan, bukannya dia ikut berantem yang lawan Rusia, enggak, dia tuh cuma ngasih sapu guys. Bayangin lo, sapu lo. Sedangkan si Rusianya guys itu bawa golok guys, bawa senjata canggih lo, bayangin lo. Nah si Ukraina cuma dikasih sapu ya, senjata usang doang guys. Senjata usang lawan senjata canggih coba. Gila, bayangin aja lo, itu buset jahat banget lo. Pokoknya ada parah. Ditambah lagi nih guys ya, janji dia nih guys yang mau nikahin si Ukraina ini, itu ternyata janji palsu guys. Coba lo bayangin, waduh. Ini si Ukraina ini udah hampir mati nih ya guys ya, udah bonyok abis gitu ya, dia ditinggalin gitu kan, ya kan, udah nggak jadi dinikahin juga ya kan, udah nih, pokoknya si amas lah, udah amas lah ya, Ukraina tuh udah amas gitu. Dan dengar nih guys ya, yang dimana Ukraina kan udah mulai sekarat ya kan sekarang. Nah ya si NATO nih ya, dari pihak Amerika itu ngirimin senjata guys di situ ya kan, senjata yang canggih gitu kan guys. Ternyata guys itu bukan diberikan begitu aja guys, ternyata itu terima hutang guys. Buset ya. Pokoknya itu, aduh nggak tahu nasib Ukraina kedepannya seperti apa ya. Kita tahu sekarang di sana masih konflik ya guys ya. Kita doain aja semoga baik-baik aja atau yang terbaik lah ya. Oke guys, itu tadi adalah kronologi atau sebab dari konflik ya antara Rusia dan Ukraina guys. Moga-moga teman semua paham ya dengan apa yang saya jelaskan atau dengan apa yang saya sampaikan ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Goodbye.